warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurmaladewi, NIM 106190114. Saya dari kelompok 2 sesi 2 Dental Anatomi, Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya gambar, yaitu gigi 41, 42, dan 43. Yang pertama ada gigi 41. Gigi 41 ini merupakan gigi rahang bawah ke-1 kanan dari garis median dan mempunyai satu akar dan gepeng, berfungsi sebagai memotong dan mengerat makanan atau benda lain. Di sini sudah saya gambarkan 5 aspek dari gigi 41. Yang pertama ada aspek labial, yang kedua ada aspek lingual, yang ketiga ada aspek mesial, yang keempat ada aspek distal, dan yang kelima ada aspek insisal. Yang pertama ada aspek labial, seperti aspek labial ini seperti kapak, berbentuk seperti kapak, dan sudut mesio-insisalnya yaitu 90 derajat. Mesio-insisalnya 90 derajat, dan sisi mesial distal lurus hampir sejajar. Kemudian mengecil membentuk cervical line yang menghadap ke apex. Yang kedua ada aspek lingual, seperti pandangan labial, tetapi cervical line-nya lebih melengkung ke arah apex lebih dalam, dan cingulum, fossa, dan ridge-nya tidak begitu jelas atau hampir rata. Yang ketiga ada aspek mesial. Aspek mesial ini permukaannya labial cembung dari cervical line sampai kurang lebih sepertiga cervix. Kemudian lurus ke arah insisal, dan permukaan lingual cembung pada cingulum, kemudian cekung menuju insisal. Dan insisal edge agak ke arah lingual. Dan yang keempat ada aspek distal, seperti pandangan mesial, cervicalnya melengkung tetap ke arah insisal, tetapi kurang dari sepertiga cervical atau tidak begitu dalam. Dan yang kelima ada aspek insisal. Aspek insisal ini terlihat permukaan labial lebih besar daripada permukaan lingual, dan sisi mesial dan distalnya sama atau simetriks, dan ukuran labiolingualnya lebih lebar daripada mesiodistal. Yang kedua ada gigi 42, merupakan gigi bawah kedua kanan dari garis median, mempunyai satu akar, ukurannya lebih besar daripada gigi 41. Di sini sudah ada 5 aspek yang sudah saya gambarkan. Yang pertama ada aspek labial, berbentuk seperti kapak, sudut mesio-insisal 90 derajat, dan sudut disto-insisal agak membulat. Garis insisal turun dari mesial dan distal, terlihat seperti huruf U jika gigi 41 seperti huruf V. Cervical line-nya melengkung ke arah apex, dan ukuran mesiodistal dibanding cervix lebih kecil dibandingkan ukuran mesiodistal di bagian insisal. Yang kedua ada aspek lingual. Aspek lingual ini seperti pandangan labial, tapi terdapat fossa dan cingulum, dan cervical line-nya melengkung ke arah apex. Right cingulum, fossa berkembang lebih baik daripada gigi 41. Yang ketiga ada aspek mesial. Aspek mesial ini permukaannya labial cembung sedikit, dan permukaan lingual terdapat cingulum, dan cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Yang keempat ada aspek distal, seperti pandangan mesial, tetapi cervical line-nya tidak terlalu dalam, dan akar lebih gepeng dibandingkan gigi 1, 2. Yang terakhir ada aspek insisal, permukaan labialnya lebih lebar dari permukaan lingual, dan garis
insisal agak miring di mana sebelah distal lebih ke arah lingual. Yang ketiga ada gigi 43. Tugas gigi 13 dan 43 sama sehingga groove labial dari semua permukaan itu sama. Koronalnya lebih panjang cervico-insisal dan lebih sempit mesiodistal daripada gigi 13. Kemudian singulum tidak begitu nyata dan uniknya jika gigi 43 ini belum aus. Gigi 43 ini gigi paling panjang di dalam mulut. Jadi di sini ada 5 aspek yang sudah saya gambarkan. Yang pertama ada aspek labial. Aspek labial ini mempunyai 2 lereng yaitu mesial dan distal, di mana lereng mesial jauh lebih pendek daripada lereng distal dan jarak mesiodistal lebih kecil daripada mesiodistal gigi 13. Yang kedua ada aspek lingual. Terlihat singulum dan mesial res distal dan mesial fossa tidak begitu jelas. Cervicalnya melengkung ke arah aspek. Dan yang selanjutnya ada aspek mesial, yang mana aspek mesial ini di bagian insisalnya tebal dan puncak kapsnya agak ke arah lingual dan cervicalnya melengkung ke arah insisal. Yang keempat ada aspek distal, sama seperti aspek mesial, tetapi cervicalnya tidak sedalam mesial. Yang kelima atau yang terakhir ada aspek insisal. Permukaan labial lebih lebar daripada permukaan lingual dan garis insisal miring ke arah lingual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.